Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani Ristianti, salah satu mahasiswi semester 5 program studi perbankan syariah di STI Al-Islah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku leadership yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis, karya Profesor Dr. Haji Samsul Nizar MA. Langsung saja, untuk pembahasan pertama di sini tipe-tipe kepemimpinan. Tipe yang pertama, otokrasi. Otokrasi berasal dari kata oto artinya sendiri dan kratos artinya pemerintahan. Kepemimpinan otokrasi disebut juga kepemimpinan otoriter yang biasanya melaksanakan kehendaknya sendiri agar dituruti dan ditaati. Kedua, demokratis. Muhtar Effendi mengatakan bahwa tipe kepemimpinan demokratis ialah kepemimpinan atas dasar musyawarah, selalu menghargai pendapat orang lain sekalipun dari bawahnya. Sementara Kartono mengatakan bahwa kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. 3. Situasional. Kepemimpinan situasional yaitu kepemimpinan yang memfokuskan kepada para pengikutnya. Kepemimpinan ini harus banyak fleksibilitas dalam memimpin untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi dan kondisi. 4. Karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kewibawaan pribadinya atau personal power. Pemimpin ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, serta wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Nah, di sini terdapat dua fungsi pokok pemimpin dalam mewujudkan organisasi efektif, yaitu pertama, problem solving. Dalam fungsi ini, pemimpin memberikan saran dalam pemecahan masalah serta memberikan sumbangan informasi dan pendapat. 2. Social function. Fungsi kedua berarti lebih kepada fungsi sosial. Contoh, pemimpin membantu kelompok beroperasi lebih lancar, pemimpin memberikan persetujuan serta melengkapi anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, di sini keterampilan kepemimpinan. Menurut R.E. Breed dan Block, keterampilan dalam kepemimpinan ada 5 macam. Yang pertama, pemberian kuasa atau empowerment. Nah, pembagian kuasa oleh pemimpin terhadap bawahannya. Sebagai contoh, seorang manajer melibatkan bawahannya dalam penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Kedua, intuisi atau intuition. Nah, di sini adanya keterlibatan manajer dalam menetapkan situasi, mengantisipasikan perubahan, mengambil risiko, serta membangun kejujuran. 3. Pemahaman diri atau self-understanding berarti kemampuan seorang pemimpin untuk mengenali hal positif yang ada pada dirinya dan kemampuan dalam upaya mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. 4. Pandangan atau vision. Keterlibatan dirinya dalam mengimajinasi kondisi lingkungan yang berbeda-beda serta dalam mengimajinasi suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi. Terakhir, keselarasan atau congruence value. Berarti di sini adanya kekongruenans, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dalam memadukan dua nilai tersebut menuju organisasi yang efektif. Yang selanjutnya, peranan pemimpin dalam pendidikan. Pendidik dan komponen-komponen di dalamnya merupakan suatu sistem dan organisasi. Sebagai sebuah organisasi, peran pemimpin dalam pendidikan sangat besar. Keberadaan seorang pemimpin dalam dunia pendidikan sangat menentukan sukses atau gagalnya sebuah proses pendidikan. Pendidik sebagai pemimpin memiliki peran dan tugas menimbulkan kesadaran para peserta didik bahwa ia mempunyai kesanggupan dan kelebihan dalam bidang tertentu, serta menimbulkan kepercayaan pada dirinya atau self-confidence sehingga ia dapat mengembangkan kelebihannya itu.
Pemimpin dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah suatu hal yang dianggap ringan, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Pemimpin hendaknya memiliki berbagai persyaratan sebagai upaya agar tidak terjadi kekeliruan dalam memimpin, terutama dalam penerapannya. Pemimpin dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan istimewa dari orang lainnya, sehingga ia dijadikan teladan dan pelopor perbaikan kehidupan umat. Nah, di sini fungsi pemimpin dalam hadis. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama, pemimpin sebagai penanggung jawab. Tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu dasar kepemimpinan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maka tiap-tiap dari kamu adalah seorang pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersikap nepotisme dalam memberikan jabatan terhadap bawahannya, meskipun itu kepada teman dekat. Kedua, jabatan hendaknya diberikan pada orang yang memiliki kompetensi di bidang yang diembannya. 3. Jabatan merupakan salah satu kehinaan apabila pemimpin tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Dan terakhir, jabatan merupakan sebuah kemuliaan bagi ia yang dapat mengemban amanahnya dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu pemimpin sebagai pelopor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umatnya agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kepada yang munkar atau amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir, pemimpin sebagai motivator. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya bisa memotivasi bawahannya dengan motivasi yang membangun. Karena dengan motivasi membangun tersebut akan meningkatkan etos kerja yang nantinya akan memajukan perusahaan gitu. Terakhir, karakteristik kepemimpinan Rasulullah. Terdapat 4 karakteristik atau 4 karakter yang dimiliki oleh Rasulullah dalam memimpin. Pertama, as-sidik. Jujur merupakan ciri kepemimpinan Islam. Kejujuran mesti tertanam dalam diri setiap pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal luas oleh masyarakat Arab kala itu sebagai seorang yang jujur dan jauh dari kata dusta. Kedua, amanah. Amanah di sini berarti menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan di pundaknya secara profesional. Bahkan saat detik-detik terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memulangkan kembali semua harta dan barang titipan warga Mekah. 3. Tabligh. Tabligh yang berarti menyampaikan dan lantang menegakkan kebenaran. Sifat tabligh ini dipegang kuat oleh Rasulullah dalam memimpin. Bahkan dalam pemerintahannya atau dalam kepemimpinannya, Rasulullah memiliki sifat terang-terangan dalam menyuarakan kebenaran ataupun dalam berdakwah, sehingga sifat terang-terangan beliau mengundang kemarahan kaum kafir Quraisy. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh dan tegas dalam pendirian. Terakhir, fatonah. Rasulullah dalam membuat kebijakan, mengambil keputusan ataupun pembuatan rencana, beliau selalu mendasarkan pandangan beliau pada ilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan yang tepat sasaran. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan intelektual. Sebagai penutup pemaparan, di sini ada quotes dari Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Presiden keempat Indonesia. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Cukup sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.